Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SD Negeri 43 Negeri Katon, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan wali murid dari SD Negeri 43 Negeri Katon. Awal kata, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di kelas SD Negeri 43 Negeri Katon ini dalam rangka aksi nyata dari kami mengenai modul 1.4. Di sini saya, Lilis Wahyuni, dengan fasilitator saya, Pak Haryanto, dan pendamping praktik saya adalah Ibu Rismawati. Dan selanjutnya ada teman sejawat saya yang menjadi CGP Angkatan 9 juga. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Siti Soimah. Saya dari SD Negeri 43 Negeri Katon, calon guru penggerak Angkatan 9. Dengan fasilitator Ibu Suprihatin Murawan, SPD MSI, dan pengajar praktik Ibu Ita Afriana Tunggadewi SD. Oke, Bapak Ibu, sebelum dimulai, biar kita santai ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Di sini kita akan tepuk berpola. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ore. Ternyata Bapak Ibu hebat ya, pinter. Harus pinter ya. Oke, baiklah. Untuk materi yang pertama dari pembelajaran 1 akan saya sampaikan terlebih dahulu, dan untuk pembelajaran selanjutnya disampaikan oleh Ibu Siti Soimah. Nah, sebelum memulai atau memasuki, marilah kita sama-sama tenangkan hati dan pikiran. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan kebijaksanaan. Jadi, marilah kita fokus, tenangkan hati, tenangkan pikiran. Masalah yang ada kita simpan dulu. Oke, Bapak Ibu? Siap. Nah, di sini sebagai seorang guru, tentunya kita akan mendapati banyak hal yang berkaitan dengan murid. Nah, murid itu kan karakternya berbeda-beda. Otomatis suatu saat ada anak yang membuat masalah, dan kita sebagai guru harus pintar-pintar untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya agar anak itu bisa terkendali tapi tidak dengan menyakiti. Jadi kita itu sebisa mungkin membuat motivasi, bukan menyakiti. Nah, di sini sebelum masuk materi, ada pertanyaan pemantik yang bisa membawa kita nantinya apa sih yang harusnya kita lakukan, dan yang sudah pernah kita lakukan itu sebenarnya sudah benar atau harus ada yang diluruskan. Pertanyaan yang pertama, ini nanti jawabnya setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Setuju? Boleh. Ada yang tidak setuju? Bisa jadi ya. Jadi di sini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Contoh, anak tidak mentaati peraturan sekolah, dihukum. Setelah itu jadi disiplin. Setuju atau tidak? Selanjutnya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, seperti contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Ya,
Jadi ini, kita kan kadang berpikir dulu hukuman pakai fisik, contohnya berdiri di bawah tiang bendera atau lari keliling lapangan 10 kali. Sekarang kita diubah jadi menjadi hal positif. Contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah. Seperti pernah kita lakukan ya Bapak Ibu, anak yang tidak mentaati peraturan, nah kamu nyabutin rumput, nah kamu membersihkan WC. Kita berpikirnya itu melatih untuk kebaikan. Setuju atau tidak? Ya? Baik, ada yang setuju dan mungkin ada yang tidak. Jawabannya nanti bisa kita dapatkan dengan sendirinya setelah masuk materi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak kalau kita memberi penghargaan kepada anak itu nantinya memberi motivasi? Contoh, kita adakan lomba, terus kita kasih hadiah. Anak jadi termotivasi, lebih giat belajar. Setuju atau tidak? Nah, di sini nanti kita akan sama-sama menyimpulkannya ya Bu. Oke, slide selanjutnya. Yang kita akan pelajari adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, untuk perubahan paradigma, di sini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi seolah-olah Bapak atau Ibu tangannya sekarang membuka dulu. Nah, nanti ada kertas yang dituliskan benda atau sesuatu yang kita sangat hargai atau sangat kita inginkan. Kalau bisa jangan sampai orang lain mendapatkan barang tersebut. Itu adalah hal yang berharga buat saya misalkan ya. Nah, nanti diletakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Nanti teman di sampingnya akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Contohnya Bu Pipit yang menggenggam. Nah, nanti Bu Sumi yang membujuk. Buka sih, buat aku sih, aku ingin lihat, tolong buka. Nah, seperti itu. Nanti ya, apa saja yang akan dilakukan oleh si penggenggam? Siapa yang mengendalikan? Nah, nanti Bu Pipit itu apa dia akan mempertahankan? Atau dengan segala bujuk rayuan tak kasih 1 juta? Bukan ya? Yaudah. Nah, jadi itu nanti kendali kita ada pada siapa sih? Pada diri kita apa pada diri orang lain? Itu intinya. Oke, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, kita sering dengar kata ilusi. Ilusi itu seperti apa ya? Nah, ilusi itu sebuah gangguan atau persepsi. Jadi ilusi itu tidak nyata sebenarnya, tapi seperti nyata tampaknya. Itu ilusi. Contoh dalam hal sehari-hari, kita kadang melihat benda atau gambar 3 dimensi. Pernah nggak Bapak Ibu? Ya, gambar 3 dimensi itu kayak nyata ya. Sepertinya kita melihat di jalan ada gambar kolam renang yang mau naik motor lewat menghindar, seolah kayak ada kolam renang yang mau ditabrak beliau, padahal itu hanya gambar, itu ilusi. Nah, di sini ada paradigma teori kontrol tentang ilusi yang sebenarnya mungkin itu tidak nyata. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebuah ilusi bahwa guru yang berhak mengontrol murid. Murid selalu dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ketika murid kita salah, kita kritik. Terus kita berpikir, setelah kita kritik, nanti anak tersebut menjadi lebih baik karena dia merasa bersalah. Selanjutnya, ilusi
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Contohnya, kita merayu anak. Nah, ayo sih sekolah, nanti biar pinter, nanti tak kasih sepeda kalau juara, seperti itu ya. Nah, itu apakah akan bermanfaat bagi murid? Nah, selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk mengatur murid atau anak-anak. Jadi orang dewasa itu punya hak penuh untuk mengatur anak-anak, itu sebuah ilusi. Nah, nanti jawabannya bisa kita terapkan, kita dapatkan. Nah, ini jawaban dari ilusi tadi. Bahwa sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Harus ada dorongan dari dalam diri sendiri. Jadi bukan berarti kamu harus begini, kamu harus begini. Kita tidak akan pernah berhasil tanpa ada niat dari diri siswa kita untuk berubah atau memperbaiki diri. Nah, niat itu bagaimana cara menumbuhkannya? Ya, nanti bisa kita diskusi. Kita masuk ke selanjutnya dulu. Yang selanjutnya, tadi kalau kita memberi kritikan, apakah akan bermanfaat dan menguatkan karakter positif murid? Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya. Dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Kamu itu ya, kalau upacara tidak pernah pakai seragam lengkap, bagaimana sih? Kamu tidak malu? Tuh teman-teman kamu melihatmu. Bagaimana dengan orang tuamu? Apakah tidak mengurusmu? Semua dikritik. Nah, itu kira-kira anak jadi percaya diri? Nah, oke, baiklah. Di sini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Teori kontrol itu dikemukakan oleh Glasser. Ya. Nah, stimulus respon adalah konsep organisme individu yang merespon atau bereaksi terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan mereka. Sedangkan kalau teori kontrol adalah teori yang lebih mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, contoh dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu contoh stimulus respon. Jadi anak atau murid ketika berperilaku buruk, misal kelas saya ya, Bapak Ibu kelas 6, kan ada anak yang suka tidur di kelas. Nah, itu langsung anak ini tidak baik, anak ini nakal, anak ini tidak mentaati peraturan, langsung kita anggap anak ini tidak baik. Itu stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin anak tersebut dia tidur di kelas tujuan, ada suatu tujuan. Nah, di pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Seperti tadi yang genggaman tangan, bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Contohnya dengan dibujuk, dirayu, diiming-imingi, itu bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Orang itu punya kontrol dari dalam dirinya sendiri. Mau dibujuk seperti apapun, belum tentu mampu kita membujuknya, ya. Terus pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ketika kita gagal membujuk, misal murid kita saat kita bujuk susah, akhirnya dipaksa. Nah,
Itu sebenarnya kalau menurut teori kontrol harus ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau kamu tidak mau begini, ya udah begini saja. Tapi dengan bahasa yang baik dan sopan, jangan menyakiti anak. Karena kalau anak kecil itu tahunya gurunya ini berkata terhadap saya dengan lemah lembut, yang ini dengan bahasa kasar, nanti sampai tua pun akan diingat. Tapi kalau Bu Sumi ngajari saya pelajaran setiap hari dari pagi sampai siang, Bu Sumi keren, sampai gak pernah istirahat. Kayaknya yang diingat yang mana ya? Yang diingat pelajarannya apa perlakuan gurunya kira-kira. Nah itu sampai tua nanti keingetnya yang mana? Selanjutnya model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon ada berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrol model berpikir menang. Jadi, nah di sini tadi ada kata-kata ya disiplin positif. Nah apa sih makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah Bapak Ibu, setelah saya ikut guru penggerak, saya baru paham ternyata disiplin itu artinya belajar. Jadi selama ini kalau menurut orang Indonesia, budaya kita, makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, dan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan peraturan-peraturan. Jadi contoh, aku hari Senin harus pakai seragam lengkap, dia tidak lengkap berarti tidak disiplin, langsung dihukum. Sedangkan ini belajar berarti pelan-pelan kita ajarkan kepada murid secara bertahap, namanya belajar ya. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai kebajikan itu nilai yang mulia, ya, nilai yang baik-baik. Dan universal itu maksudnya bisa diterapkan kepada seluruh lapisan, ya. Jadi mau suku apa, mau agama apa itu bisa diterapkan. Nah, setiap pelaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu berdasarkan teori kontrol dari Glaser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi di sekolah kita juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sekarang sudah diterapkan dalam profil pelajar Pancasila. Kenapa kok sekarang digembar-gemborkan profil pelajar Pancasila? Karena ini bersifat universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, karena nomor satu itu iman dulu, akhlak dulu, baru pinter. Ya, jadi apa gunanya kita jadi menciptakan generasi yang pinter, hebat, cerdas, jenius, tapi akhlaknya kurang. Ya. Jadi nomor satu berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Bahkan sekarang anak-anak hafal ya dengan nyanyian profil belajar Pancasila. Alhamdulillah murid-murid kita sudah hafal semua dengan
profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya pembelajaran 2 akan disampaikan oleh Ibu Siti Soeim. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Ibu Lilis yang sangat luar biasa. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang teori motivasi, hubungan, penghargaan, dan restitusi. Ya, yang seperti biasa kita lakukan adalah hubungan, kemudian memberi motivasi dengan penghargaan, kemudian restitusi adalah suatu hal yang baru buat saya pribadi. Nah, jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia di dalam bukunya Dean Goosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline. Seperti yang kita ketahui, motivasi itu berasal dari luar atau kita sering dengar dengan motivasi eksternal, dan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang atau disebut dengan motivasi internal. Jadi motivasi itu ada 3 poin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali kita atau seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika motivasi ini muncul, pertanyaan yang muncul pada seseorang tersebut, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, karena seseorang menghindari suatu hukuman atau ketidaknyamanan, seseorang tersebut pasti akan melakukan sesuatu. Nah, ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang kedua ada motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaan yang muncul pada seseorang ketika seseorang memiliki motivasi seperti nomor 2, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi seseorang tersebut melakukan sesuatu cenderung hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan ataupun imbalan. Ini pun masuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian untuk teori motivasi perilaku yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Dan pertanyaan yang akan muncul ketika seseorang mempunyai motivasi untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi di sini seseorang tersebut cenderung untuk menemukan jawabannya sendiri dan menganalisis ketika dia melakukan sesuatu, maka dia bisa menjadi seperti apa. Nah, itu termasuk dalam motivasi internal. Jadi motivasi yang kita harapkan untuk anak didik kita yaitu motivasi internal. Jadi nggak perlu dihukum ataupun diberi penghargaan yang berlebihan. Karena nanti pada set selanjutnya ada penghargaan itu ternyata menghukum. Kita lanjut kepada sebuah kasus di sini untuk berkaitan dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada suatu kasus sebagai seorang guru saat kita mengajar di kelas menyiapkan perangkat ataupun RPP. Motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita membuat perangkat hanya ingin ditegur oleh atasan atau ingin mendapat pujian dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi, ataukah kita membuat RPP dengan motivasi untuk menghargai diri kita sendiri? Nah, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya. Jadi tadi ada motivasi yang karena menghindari ketidaknyamanan, motivasi yang mengharapkan imbalan, dan motivasi untuk menghargai diri kita sendiri. Untuk menjawab ini, Bapak Ibu sendiri yang tahu jawabannya. Iya,
Saya pun akan berefleksi dengan kasus seperti ini, motivasi manakah yang muncul pada diri saya ketika saya menyiapkan RPP ketika melakukan pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu kita dapat mengontrol diri kita sendiri, seperti tadi yang disampaikan sebelumnya. Segala sesuatu yang dapat mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita bisa memerintah diri kita sendiri. Misalnya dari bangun pagi kita dapat memerintah diri kita sendiri. Kita harus memilih suatu berdasarkan kemauan kita sendiri. Ya, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada beberapa tindakan guru yang nanti Bapak Ibu akan menyebutkan tindakan tersebut masuk dalam hukuman ataukah masuk dalam konsekuensi. Untuk tindakan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Baik. Kemudian nggak apa-apa Bapak Ibu, jawabannya boleh macam-macam. Ini kita sama-sama belajar. Saya juga masih proses belajar. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan, masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik. Kemudian yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi mungkin, hukuman juga mungkin. Baik, nanti kita akan cari jawaban terbaik. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita akan lihat jawaban yang benar. Iya, sebagian besar dan hampir semuanya jawaban Bapak Ibu benar. Yang pertama, buat kita semua Bapak Ibu dulu. Ya, next. Jadi kita akan memahami bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi hukuman juga bersifat satu arah, ya, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misal ada contoh, ada anak yang terlambat upacara, kemudian setelah selesai upacara anak tersebut ada ya zaman dulu ya Pak Bu ya, dihukum di bawah bendera suruh hormat gitu, berapa menit gitu, mungkin dulu ada ya Bapak Ibu ya. Nah itu termasuk hukuman karena hanya guru yang memberikan perintah. Kemudian berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah suatu akibat dari suatu perbuatan maupun pendirian yang telah hendak atau telah dilakukan. Jadi konsekuensi ini terencana dan telah disepakati oleh wali, oleh murid dan guru.
Jadi guru dan murid bersama-sama membuat konsekuensi atas apa yang telah murid lakukan, ya, atas suatu pelanggaran yang murid lakukan. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman terjadi secara tiba-tiba ketika kita menemukan pelanggaran, dan jika konsekuensi itu terjadi karena atas kesepakatan murid dan guru. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini secara luas ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman, dan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ternyata hukuman itu dapat memberikan rasa sakit pada anak. Iya benar. Pernah saat SD juga saya pernah mengalami itu juga, sampai sekarang pun saya ingat, dan bapak guru juga pernah mengingat ketika pernah dihukum sama gurunya. Tapi kayaknya enggak ya bapak ibu guru dulu siswa teladan dan siswa tangga yang luar biasa dari bapak ibu. Jadi belum pernah dapat hukuman. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Dengan tadi hukuman diberikan hukuman, kemudian anak menghargai kedisiplinan karena tadi ada kesepakatan antara guru dan murid. Hukuman cenderung mengacu pada paksaan, kemudian untuk konsekuensi stimulus tahapan. Jadi ketika kita melakukan salah, konsekuensinya apa, begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman selanjutnya, konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, dari sini saya sendiri telah berefleksi, ternyata hukuman itu kurang mendisiplinkan anak ya. Yang mana perbedaan dari konsekuensi sendiri itu sangat berbeda. Selanjutnya di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita harus mensukseskan identitasnya yang tadinya gagal menjadi baik. Nanti akan kita bahas lebih di dalam di restitusi. Misalnya seorang anak melakukan kesalahan, kita tidak diperkenankan untuk kenapa kamu melakukan ini? Sekarang kamu ambil sampah di seluruh sekolah, misalnya begitu. Itu membuat anak merasa gagal identitasnya. Nah, untuk membuat anak identitasnya biar disiplin, biar sukses, jadi kita perlu adakan pertanyaan yang membuat anak tersebut tidak merasa gagal. Seperti contoh tadi, kenapa kamu terlambat gitu kan? Nah, kita bisa memberikan pertanyaan misalnya, ibu dulu pernah terlambat. Semua anak pasti punya suatu kesalahan. Intinya tidak kita mengejar anak tersebut, jadi kita memberi kekuatan pada anak tersebut sehingga identitas anak tersebut menjadi sukses. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi kalau hukuman di situ dari keseluruhan itu negatif, konsekuensi netral, dan yang positif adalah restitusi. Kita akan ambil salah satu contoh, misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu kalau hukuman. Sesuatu harus terjadi, tadi sesuai dengan kesepakatan. Jika restitusi merupakan pilihan. Ya, kemudian yang satu lagi, untuk hukuman perilaku pasif agresif meningkat ketika anak dihukum ya, dia cenderung kadang memiliki dendam kepada gurunya. Kemudian yang untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau kita
menggunakan disiplin secara restitusi, masalah akan terpecahkan dan akan memberikan kekuatan pada anak. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, materi ini yang menurut saya sebelumnya penghargaan itu adalah luar biasa yang diberikan kepada anak, meningkatkan motivasi anak dan anak tersebut biar tambah semangat gitu ketika kita berikan penghargaan. Ternyata ada dampak-dampak ketika kita memberikan penghargaan. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta dan membujuk atau membujuk. Baik, Bapak Ibu yang jawab nanti lanjut pembelajaran 3. Boleh sambil dinikmati ala kadarnya cemilannya. Selanjutnya di sini kita akan bersama-sama mempelajari tentang keyakinan kelas. Next. Nah, di sini kenapa di dalam kelas itu untuk sekarang itu kata-katanya menjadi keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau dulu kan semua kita tahunya aturan, ya, masuk tidak terlambat, tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh berisik dan lain-lain. Kenapa sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas? Nah, ya. Sekarang mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok harus memakai helm? Nah, biar tidak ditilang, apa mentaati peraturan lintas apa untuk keamanan diri sendiri. Ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Seperti halnya pas kena COVID kemarin ya Bapak Ibu, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa harus kita lakukan? Karena mentaati peraturan pemerintah biar tidak ditegur atau untuk menjaga kesehatan kita dan lingkungan. Nah, itu macam-macam ya yang jawabannya tergantung diri kita sendiri. Nah, jadi peraturan itu atau keyakinan itu bisa memberikan motivasi, tapi yang lebih memotivasi ke dalam diri sendiri atau intrinsik ya, kembali ke nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang itu adalah keyakinan. Kalau peraturan biasanya bersifat eksternal atau ekstrinsik. Baik, di sini kalau kita punya peraturan kelas, ya, peraturan kelas kita bisa ubah atau diperbaiki untuk besok lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena jujur, saya mengetahui keyakinan kelas setelah mengikuti guru penggerak. Saya tadinya tahunya kesepakatan, makanya yang saya tempel kesepakatan. Nah, ternyata lebih baiknya pakai keyakinan. Selanjutnya, keyakinan kelas itu jika dijalankan oleh guru dan murid, maka akan membentuk lingkungan yang positif, terutama lingkungan di sekolah kita. Nah, jika lingkungan sudah positif, maka sekolah kita pun akan berbudaya positif. Jadi dimulai dari kelas dulu, kelas 1 sampai dengan kelas 6 punya keyakinan kelas masing-masing. Setelah dari dalam kelas disepakati, diyakini, nanti seluruh lingkungan sekolah akan menjadi positif semua. Nah, kalau keyakinan
itu atas kesepakatan bersama. Di sini contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu contoh kalimat dalam peraturan. Nah, kira-kira di keyakinan kelas nanti kalimatnya seperti apa ya? Contoh yang ada di kelas saya ya. Kemarin anak saya tak tawarkan, bilangnya begini, si Novel bilangnya begini, Bu, nggak boleh tidur di kelas. Nah, kemudian si Keke bilang, Bu, tidak boleh makan di kelas. Terus, Bu, dilarang mengganggu temannya di kelas. Itu semua berupa peraturan. Kita ambil keyakinannya, ambil kalimat positif yang berkesan tidak mengatur. Jadi contohnya itu tertib saat proses pembelajaran. Jadi kalau tertib, yaitu nggak berisik, nggak berantem, nggak makan di kelas, itu namanya tertib. Jadi keyakinan seperti itu, diambil kalimat positif yang lebih umum. Jadi mencakup yang lebih umum ya. Terus kalimatnya seolah tidak memerintah, tapi laksanakan bersama antara murid dan guru. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa ya kalimatnya ya? Ya mungkin apa tanggung jawab, apa disiplin, apa lagi ya buat ibu ya? Bisa ya, tanggung jawab bisa, disiplin bisa. Nanti yang mana sih yang paling tepat? Nah, kita cari jawabannya bersama. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu kalimatnya seperti apa? Apa saling menyayangi? Apa saling menghormati? Oke, next. Nah, di sini saya kemarin pernah menerapkan keyakinan kelas, tapi waktu itu masih bentuk kesepakatan karena saya belum ikut CGB. Ya, jadi saya bahasanya kesepakatan kelas. Nanti seperti ini minimal bisa kita terapkan di kelas. Itu hanya contoh kecil yang masih banyak kurangnya. Ya, karena saya masih banyak kurangnya. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas dengan lebih baik. Itu yang pertama adalah menempel sticky note kertas yang sudah ditulis oleh anak-anak. Dia maunya seperti apa sih? Anak-anak pinginnya keyakinannya seperti apa? Setelah itu membuat tempelan yang sudah ditulisi keyakinan kelas oleh anak-anak. Jadi anak-anak dilibatkan, bukan gurunya yang membuat sendiri. Jadi anak ikut menempel. Nah, itu yang terakhir. Kenapa di bawah saya kasih cap jempol, ya? Maksudnya anak-anak itu sepakat, dia sudah pakai cap jempol. Ini adalah hasil dari ide anak-anak.
ide saya sendiri gitu anak-anak. Jadi dia udah cap jempol. Berarti kalau misal kok ada yang melanggar, Nah, itu kan dia akan merasa bersalah sendiri tanpa kita tegur. harusnya seperti itu. Meskipun prakteknya masih susah, ya. Kita tahu lah anak-anak kita seperti apa. Jadi yang penting berusaha aja dulu. Nah, kalau kita nggak berusaha mau diem saja, ya nggak akan pernah ada perubahan. Dan perubahan itu tidak mungkin akan terjadi secara tiba-tiba jreng langsung anak kita baik, langsung seolah kita mempunyai budaya positif, langsung bulu-bulunya berbudaya positif, itu tidak mungkin. Semua dimulai dari diri sendiri, pelan-pelan, kemudian ditularkan kepada murid juga secara pelan-pelan. Baik, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembelajaran keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi setiap manusia pastinya memiliki kebutuhan yang dikelompokkan dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan penguasaan. Jadi ketika seseorang melakukan tindakan yang di situ terlihat negatif, ternyata ada kebutuhan dari seseorang tersebut yang belum terpenuhi. Di sini ada contoh kasus Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A mengadukan bahwa Doni sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, yang pertama tadi ada kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan di sini bersifat kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya dari makanan, kesehatan, kemudian tempat perlindungan. Nah, contoh dari kasus tadi, ketika Doni memberikan pernyataan saat ditanya sama Ibu Ambar. Misalnya, kenapa kamu mengambil bekal temannya? Doni menjawab, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi di situ kebutuhan bertahan hidup berupa apa, Bapak Ibu? Makanan atau kesehatan. Iya, jadi dia membutuhkan makan siang. Kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, dihargai oleh misalnya teman, keluarga, pasangan, atau kelompok tertentu. Nah, kemudian contoh dari kasus tadi apabila pernyataan Doni karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, di situ setelah itu kan temannya mengadu kepada gurunya bisa mengadu lagi kepada orang tuanya, sehingga Doni merasa setelah itu Doni merasa kasih sayang dan rasa diterimanya dipenuhi. Kemudian ada penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap dan meninggalkan pengaruh. Jadi kembali kelas tadi, apabila pernyataan si Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, di sini kebutuhan Doni terpenuhi, yaitu kebutuhan penguasaan. Jadi temannya merasa takut dengan Doni, dia merasa hebat. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan memilih. Jadi seseorang itu berhak untuk memilih atas apa yang menjadi keinginannya. Sebagai contoh di sini berkaitan dengan kasus tadi, pernyataan Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Jadi kebutuhan akan kebebasan Doni belum terpenuhi. Jadi dia lakukan dengan apa? Dia lakukan dengan mengambil bekal makanan temannya. Dia butuh bebas untuk memilih makanan yang lain selain bekal yang diberikan oleh
oleh ibunya. Kemudian yang selanjutnya ada kebutuhan tentang kesenangan. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme, dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar. Nah, kemudian contohnya ketika kebutuhan Doni belum terpenuhi pada kesenangan, ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, jadi ternyata anak tersebut iseng ingin mengganggu temannya. Di situ anak tersebut, si Doni tadi, memenuhi kebutuhannya dalam hal kesenangan. Nah, jadi ketika kita mengamati anak didik kita di kelas misalnya, ketika dia melakukan sesuatu sesuai dengan tadi teori pilihan, jadi setiap anak itu melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Negatif sekalipun itu pasti ada tujuan tertentu dan pasti ada kebutuhan anak tersebut yang belum terpenuhi. Untuk yang terakhir tadi ada dunia berdualitas. Jadi kita menempatkan bisa berupa hal kata-kata sesuatu dalam pikiran kita agar dunia yang kita rasakan dapat berkualitas. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Iris. Oke, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih karena sudah beberapa pembelajaran tadi sudah diikuti dengan baik ya. Mohon maaf jika kami penyampaiannya kurang. Kita lanjut ke pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 5 posisi guru ketika mengontrol murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol guru bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Jadi kita berposisi siswa kita merasa bersalah. Yang kedua, posisi guru bisa menjadi teman. Yang keempat, posisi guru bisa menjadi pemantau. Dan yang kelima, posisi guru bisa menjadi manajer. Nah, di sini kalau kita bayangkan, kita rasakan selama ini kita posisinya di mana ya? Apa di posisi penghukum, apa di posisi teman? Jadi nanti kita bisa refleksi. Sebagai posisi manajer, guru berkata, apa yang kita yakini nak? Masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak tersebut dikasih pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membuat anak tersebut menyadari kesalahannya, tapi tidak merasa tersakiti dan akhirnya mencari jalan keluarnya sendiri. Hasilnya, ketika guru sebagai penghukum, maka anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Bukan aku Bu, Rahmat. Terus Rahmat bilang, bukan aku Bu, Ratna yang lempar. Dia akhirnya berbohong demi tidak dihukum. Nah, selanjutnya, pembuat orang merasa bersalah. Ketika guru seperti itu, maka anak akan menyembunyikan dan menyangkal berbohong. Jadi ketika anak takut nanti gurunya stres gara-gara aku, akhirnya berbohong sajalah, seperti itu. Selanjutnya, ketergantungan ketika guru menjadi teman. Kalau kita menjadi teman ternyata ya kurang baik juga. Selama ini kan kita berpikirnya kalau bisa guru itu jadi teman murid, jadi murid tidak takut terhadap gurunya, jadi murid mau menyampaikan sesuatu enak-enak saja. Ternyata itu juga kurang pas, karena anak-anak tergantung kepada gurunya terus, tidak mandiri. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi ketika guru menjadi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Baik Bapak Ibu, sampai kita di pembelajaran terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas,
kemudian validasi kebutuhan, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Lili, sudah disinggung bagaimana melaksanakan restitusi. Jadi restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu untuk apa tujuannya? Untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di situ memberi penguatan dengan misalnya sebagai contoh kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada anak tersebut, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Itu adalah contoh dari kata-kata untuk menstabilkan identitas siswa. Jadi kita lakukan ini dan kita dengar apa yang disampaikan oleh siswa tersebut untuk mencari sebuah solusi. Nah, selanjutnya, apakah setiap anak itu harus dilakukan restitusi? Tidak. Ya, kita yang bisa mengukur tingkat kedalaman masalah tersebut. Jika masalah tersebut perlu kita berikan restitusi, kita berikan. Namun kalau tidak, kita hanya butuh intervensi selama 30 detik. Dengan intervensi itu apa tujuannya? Bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat, dengan cara konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer yang tadi ada dalam 5 posisi kontrol. Contoh pertanyaannya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, dengan seperti itu ada orang merasa tidak, saya tidak ingin seperti ini sebelumnya. Baik, untuk yang terakhir tadi ada refleksi. Jadi ada refleksi nanti yang akan Ibu lakukan. Di situ nanti Bapak Ibu bisa mengisinya melalui Padlet. Padlet itu apa? Nanti saya akan coba tampilkan tampilannya seperti apa untuk refleksi untuk sesi hari ini bagaimana. Nah, untuk tugas, ini bukan tugas yang hanya umpan balik dari Bapak Ibu guru bagaimana dengan perasaan Bapak Ibu guru mengikuti sesi hari ini. Nah, nanti akan saya bagikan linknya di grup. Ibu Bapak bisa dibuka linknya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu guru selama mengikuti sesi ini? Ya, yang Ibu dapatkan selama mengikuti sesi ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among seperti apa? Peran Among itu tadi yang 5 posisi kontrol seorang guru yang akan dilakukan setelah mengikuti sesi ini. Baik Ibu, silakan pegang HP-nya semua. Nanti akan dikirim link. Di grup sekolah UPTD SD Negeri 43. Silakan nanti diklik. Terus Ibu jawab pertanyaan 3 ini. Nanti jawaban Ibu akan muncul di sini. Tapi nggak harus serius banget ya. Maksudnya yang sesuai perasaan Bapak Ibu saja. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Lili Sohini, juga Ibu Siti Sokna, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.